Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman PAI kelas 4 semester 2. Pelajaran 6. Mari belajar Quran surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Surat Al-Fil adalah surat yang diturunkan di Mekah atau Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat. Surat ini menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Pasukan bergajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena dijaga oleh Allah. Sebagai balasan, Allah menghancurkan pasukan bergajah dengan mengirimkan burung ababil yang menyerang mereka sampai binasa. Surat Al-Fil memberi pesan bahwa Allah Maha Kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong. Pelajaran 7. Beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat artinya meyakini bahwa malaikat itu ada. Meyakini bahwa malaikat memiliki sifat yang khusus, yaitu selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Dan berikut nama-nama malaikat beserta tugasnya. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Mikail menyampaikan rezeki. Raqib mengawasi atau mencatat amal baik manusia. Atid bertugas mengawasi dan mencatat amal buruk manusia. Ridwan menjaga pintu surga. Malik menjaga pintu neraka. Israil mencabut nyawa. Malaikat Mungkar memberikan pertanyaan di alam kubur. Malaikat Nakir memberikan pertanyaan di alam kubur. Israfil meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah, yakni suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama, gemar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Pelajaran 8. Mari berperilaku terpuji. Allah mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu. Kunci utama untuk menuntut ilmu adalah gemar membaca. Manfaat gemar membaca: menjadikan kita pintar, menambah pengetahuan atau informasi, serta memperbanyak ide. Pantang menyerah artinya tidak mudah putus asa. Setiap muslim harus memiliki sikap pantang menyerah karena merupakan cermin dari kesabaran. Rendah hati artinya tidak sombong. Sikap rendah hati pada kehidupan sehari-hari misalnya menyapa dan mengucapkan salam, menghargai orang lain, tidak memamerkan kepintaran, suka menolong dan memberi kepada orang lain, bersikap tenang dan sederhana. Hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak pelit. Lawan hemat adalah boros. Boros artinya menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Boros itu merugikan dan Allah membenci anak yang boros. Pelajaran 9. Mari melaksanakan sholat. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Sholat diwajibkan atas muslim yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Tahukah kamu
bahwa sholat memiliki beberapa keutamaan, yaitu merupakan amal yang pertama kali dihisab atau ditanya pada hari kiamat, termasuk amal yang paling disukai oleh Allah, menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang khusyuk sholat akan mewarisi surga Firdaus, sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat, yaitu melakukan kebaikan terhadap sesama, serta menghindari perilaku tercela. Pelajaran 10. Kisah keteladanan Wali Songo. Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam dan mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Sunan Ampel atau Raden Rahmat mengajarkan falsafah moh-limo atau tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu moh main atau berjudi, moh ngombe atau mabuk, moh maling atau mencuri, moh madat atau menghisap candu, moh madon atau berzina. Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat dalam berdakwah untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada alat musik gamelan. Sunan Bonang juga mengubah suluk wicil dan tembang Tombo Ati. Sunan Derajat atau Raden Qasim merupakan putra Sunan Ampel. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Majopat Panggur disebut sebagai ciptaannya. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Giri atau Raden Pakung. Sunan Giri sangat berjasa mendakwakan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, citungan, dan delian. Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, lir ilir, dan gundul-gundul pacul merupakan hasil karyanya. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga. Seperti ayahnya, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.